Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Febrianti. Teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang kardiovaskuler untuk memenuhi tugas anatomi yang diberikan oleh Bapak dosen Henry Didiharto SKEP NS MPD. Saya atas nama Febrianti Selantia Rambu Amma dengan NRP 22232809. Apa sih itu kardiovaskular? Kardiovaskular adalah sistem kardiovaskular berasal dari kata kardio yang berarti jantung dan vaskular yang berarti pembuluh darah. Jadi, kardiovaskuler adalah jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular adalah sistem yang bertugas menspuli darah pada seluruh jaringan tubuh untuk kepentingan metabolisme sel-sel, serta menarik kembali darah ke jantung untuk selanjutnya membebaskan bahan sisa metabolisme. Fungsi jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah membersihkan oleh paru-paru. Arteri membawa darah dari jantung, vena membawa darah ke jantung, kapiler penghubung antara vena dan arteri. Jantung dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, serambi atau atrium dextra kanan. Yang kedua, serambi atau atrium sinistra kiri. Yang ketiga, bilik atau ventricle dextra kanan. Yang keempat, bilik atau ventricle sinistra kiri. Atrium dextra. Atrium adalah bentuk jamak dari atria berada di bagian atas kardiodextra. Sebagian besar terletak di belakang sternum terhadap pembuluh darah besar vena cava superior dan vena cava inferior. Pembuluh darah yang kecil atau sinus coronarius berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Vertikal dextra berdinding tebal membentuk sebagian besar jantung. Arteri pulmonalis menuju paru-paru berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Lapisan dinding jantung. Yang pertama, epikardium. Lapisan terluar dari dinding jantung disebut epikardium. Epikardium adalah lapisan jaringan ikat dan lemak, berfungsi sebagai lapisan perlindungan tambahan bagi jantung di bawah perikardium. Epikardium dapat merujuk pada lapisan luar jantung dan lapisan dalam dari perikardium, visceral serosa yang menyambung dengan lapisan serosa. Yang kedua, miokardium. Lapisan tengah dinding jantung merupakan jaringan otot jantung dan lapisan tebal dari dinding jantung yang terdiri dari sel-sel otot jantung atau kardiomyosit yang berkontraksi seperti sel otot lainnya, tetapi juga mengantarkan listrik untuk mengkoordinasikan kontraksi. Lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronari. Arteri koronari kiri bercabang menjadi arteri descending arterior dan arteri circumflex. Yang ketiga, endokardium. Lapisan terdalam dari jaringan jantung yang melapisi rongga katup jantung. Lapisan ini terdiri dari jaringan ikat longgar, jaringan epitel squamosa sederhana terdiri dari sel-sel endotel yang halus. Permukaan endokardium tidak kaku, berfungsi untuk mengumpulkan darah, memompa dan membantu mengatur kontraktilitas. Pembuluh darah jantung, aorta, koroner, arteri, dan vena, dan sistem sirkulasi. Yang pertama, aorta. Aorta adalah arteri terbesar dalam tubuh manusia, bersumber dan vertikal kiri jantung, dan membawa darah beroksigen kepada semua bagian tubuh dan peredaran sistematik. Aorta adalah arteri elastis, oleh karenanya maka dapat mengembang. Apabila vertikal kiri berkontraksi untuk memompa darah mengalir ke aorta, SHG aorta memberi energi potensial yang akan membantu mempertahankan tekanan darah sewaktu diastole
atau saat itu aorta akan berkontraksi. Yang kedua, arteri koroner. Arteri koroner adalah arteri pada sirkulasi koroner atau jantung yang mengantarkan darah menuju otot jantung. Arteri koroner berfungsi menyediakan suplai darah dan oksigen otot jantung. Arteri koroner memiliki beberapa cabang-cabang yang lebih kecil, yaitu obtuse marginal atau OM, septal perforator atau SP diagonals. Jenis-jenis pemeriksaan penunjang pada jantung EKG. Elektrokardiogram atau EKG adalah tes untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung yang menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik atau elektrokardiogram. Gambaran aktivitas jantung, prosedur untuk tergolong aman, cepat, dan tidak menyakitkan karena dilakukan tanpa pengaliran arus listrik dan tanpa syarat atau non-invasif. EKG berfungsi untuk, yang pertama, mengetahui gambar aktivitas listrik jantung. Yang kedua, mendeteksi pembesaran ruang jantung. Yang ketiga, mendeteksi gangguan irama jantung. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Thanks.